Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Timotius ini adalah seorang yang terlahir dari keluarga campuran atau pernikahan campuran, yang dimana ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya berasal dari Yunani. Arti nama Timotius sendiri yaitu orang yang saleh dan orang yang menghormati Tuhan. Sejak kecil Timotius sudah mengenal kebenaran akan firman Tuhan yang dibimbing oleh ibunya yaitu Eunike dan juga neneknya Lois. Seiring berjalannya waktu, Timotius terus belajar ingin mengenal Kristus sehingga imannya bertumbuh dan memiliki iman yang teguh. Nah, serta hubungan antara Paulus dengan Timotius juga sama seperti hubungan antara ayah dengan anaknya sendiri. Kita dapat membaca di dalam Alkitab kita di ayat-ayat sebelumnya, di pasal pertama, di ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Begitulah hubungan antara Paulus dengan Timotius, anak rohaninya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada masa itu Paulus meminta dan mendesak Timotius untuk pergi ke Efesus supaya menasihati orang-orang yang ada di sana. Karena orang-orang ataupun jemaat di kota Efesus tidak taat lagi kepada Tuhan. Bahkan mereka mengaku-ngaku mengetahui hukum Taurat, tetapi tindakan mereka tidak mencerminkan orang yang tahu akan hukum Taurat. Kita dapat membacanya di ayat yang ketiga di pasal yang pertama. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Itulah yang diminta Paulus kepada Timotius. Dan Paulus juga mengatakan kepada Timotius bahwa ketika engkau sampai di kota Efesus, banyak orang-orang yang akan mencibir engkau. Banyak orang-orang yang akan membicarakan engkau, yang mencemooh engkau.
Kata Paulus kepada Timotius, jangan sekali-sekali engkau membantah. Jangan sekali-sekali engkau membalas. Jangan sekali-sekali engkau bertengkar. Tetapi yang harus kamu lakukan hanyalah satu. Apa itu? Be a role model. Yang artinya jadilah teladan. Jadilah panutan. Lalu bagaimana kita mampu menjadi teladan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi teladan yang berlandaskan karakter Kristus. Yang pertama, menjadi teladan dalam perkataan. Perkataanmu haruslah engkau jujur, jangan pernah engkau berkata tipu. Sebab karakter Kristus di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, kita buka Alkitab kita. 1 Petrus 2 ayat 22, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ini adalah karakter Kristus yang harus kita miliki, bahwa di dalam perkataannya tidak ada tipu. Dan ada juga di dalam kitab Amsal, yang pasal 2 ayat yang ke-21 mengatakan, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Nah, inilah kejujuran karakter Kristus yang harus kita miliki. Tidak ada tipu di dalam perkataan, yang ada hanyalah kejujuran, dan kejujuran adalah harga mati dan yang harus dimiliki oleh si muda. Yang kedua, karakter Kristus yang harus kita miliki yaitu menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Menjadi teladan dalam tingkah lakumu. Tingkah lakumu harus mencerminkan dirimu sama seperti dengan perkataanmu. Jangan perkataanmu A, tetapi perlakuanmu B. Ketika engkau berkomitmen untuk menjadi teladan dalam hidupmu, haruslah engkau dapat bertindak ataupun melakukan yang sesuai dengan perkataanmu yang baik. Yang ketiga yaitu dalam kasihmu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita harus tetap mengasihi. Bahkan mengasihi Tuhan sama seperti dengan hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Yang keempat, karakter Kristus yang harus kita miliki yaitu kesetiaan. Bahwa kita harus tetap setia mengikut Yesus, bahwa kita harus tetap setia memegang teguh iman percaya kita kepada Kristus. Jangan engkau mudah goyah dan tetaplah engkau menguasai dirimu. Yang kelima, kesucianmu. Di dalam pribadi, di dalam dirimu, haruslah engkau menjaga kesucianmu. Baik di dalam perkataanmu, jangan engkau berkata tipu. Jangan engkau mengotori dirimu hanya karena perkataan tipu. Dalam tingkah lakumu juga harus berlandaskan dengan karakter Kristus. Haruslah engkau bertindak yang baik, berlaku yang baik, yang patut dicontoh oleh orang-orang banyak, agar kita mampu menjadi teladan. Dan biarlah dengan kesucian kita mampu untuk tetap terus setia mengikuti Yesus. Martin Luther pernah mengatakan
bahwa mengikut Yesus haruslah siap membayar harga. Tanpa menyangkal diri dan memikul salib, kekristenan tidak akan berarti apa-apa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, menjadi teladan baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian merupakan tugas kita sebagai kaum muda yang percaya kepada Kristus untuk menghidupinya di dalam diri kita. Nah, yang terakhir, sebagai kaum muda, mari menjadi teladan yang berlandaskan karakter Kristus. Karena kata firman Tuhan bahwa engkau tidak akan direndahkan oleh siapapun, namun sebaliknya akan dihargai dan dijadikan sebagai panutan oleh setiap orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk melakukan yang sesuai dengan karakter Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang selalu menaungi kami pada hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk mampu menjadi teladan dan panutan bagi setiap orang. Bapa yang baik, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami serta seluruh keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.